di mana sih tempat kita untuk mendapatkan properti murah gitu. Halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan Andi di sini di channel King Kos di Raja Kos. Di video hari ini saya akan membahas tentang sumber-sumber di mana saya bisa mendapatkan informasi properti dijual ya, terutama yang selama ini saya lakukan. Di mana sih tempat kita untuk mendapatkan properti murah gitu. Nah, yang pertama adalah kita jalan-jalan sendiri ya, kita jalan-jalan sendiri, keliling-keliling. Biasanya nanti ada spanduk tulisan rumah dijual. Nah, di situ kita bisa lihat rumah dijual, apakah tulisannya tanpa perantara, apakah butuh uang, apakah rumah mewah dijual, gitu, spanduk macam-macam. Nah, biasanya kalau tulisannya butuh uang, itu kemungkinan ada dua, benar-benar butuh uang, atau yang kedua, BU-nya bukan butuh uang, tapi butuh untung gitu ya. Nah, itu harus diteleponin, harus ditanyain, bener nggak kira-kira dia butuh uangnya beneran apa bohongan gitu. Nah, kalau yang tanpa perantara, biasanya mereka nggak suka hubungan sama maklar gitu. Jadi, kita ada kesempatan untuk bisa langsung ketemu sama si penjualnya gitu. Nah, kita harus sering keliling-keliling berarti ya, itu kuncinya ya. Kalau sumber yang pertama itu kita harus sering keliling-keliling, kita kalau ketemu ada spanduk dijual ya kita mampir aja, kita tanya-tanya, kita lihat lokasi segala macem. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita cari di internet ya. Di internet itu kan banyak ya situs-situs atau website yang menawarkan atau mempunyai listingan rumah dijual banyak gitu. Itu kita bisa search, kita mau di lokasi mana, kita mau yang kamarnya berapa, kita mau yang range harganya berapa, itu kita bisa masukin filternya supaya kita bisa mencari rumah yang sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan. Nah, tapi biasanya ya teman-teman ya, pengalaman saya kalau kita cari properti di internet, itu biasanya kita sangat jarang untuk mendapatkan properti yang benar-benar murah ya. Properti yang butuh uang itu biasanya jarang masuk ke internet. Kenapa? Karena properti yang butuh uang itu biasanya dijual murah tuh. Kalau dijual murah biasanya belum sampai internet itu udah laku duluan ya. Jadi kalau teman-teman search atau cari-cari properti dijual di internet, jangan harapkan dapat yang murah. Karena biasanya itu harga udah mahal-mahal, dan biasanya di internet itu kita hanya fungsinya yaitu untuk komparasi harga ya. Jadi kadang-kadang kejadian kita ditawarin properti ini sama si maklar A gitu ya. Terus kita tanya alamatnya, speknya segala macam, terus kita search tuh di internet. Nah, biasanya kadang-kadang ada juga yang properti yang ditawarin ini tuh sudah ada di internet. Nah, kita bisa compare tuh. Si maklar ini bener nggak nih ngasih harganya gitu. Kadang-kadang maklar itu kan ada yang ngawur juga ya. Kadang-kadang di-upping harganya, kadang-kadang dia supaya untungnya banyak, di-upping harganya. Kita bisa compare tuh, bener nggak sih harga yang diberikan si maklar ini sesuai gitu. Nah, kadang-kadang ditemukan yang di internet lebih mahal, atau kadang-kadang yang di internet lebih murah. Nah, kalau yang di internet lebih murah, kita bisa smash langsung nih si mediatornya ini. Lu kok jual mahal banget tuh di internet, gue dapat harga tuh lebih murah gitu. Nah, atau bahkan kita langsung hubungi ke orang yang pasang iklan di internet itu, kita tanya-tanya harganya lebih lanjut gitu. Itu yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi kita jalan-jalan, keliling-keliling. Yang kedua kita cari di internet. Yang ketiga adalah itu, lewat maklar ini, lewat broker, lewat mediator. Nah, untuk awal-awal teman-teman perlu kenalan dulu dengan sebanyak-banyaknya maklar, dengan sebanyak-banyaknya mediator. Caranya gimana ya? Yaitu lewat internet tadi biasanya tuh banyak sekali agent-agent atau mediator yang kasih nomor telepon, itu kita teleponin aja satu-satu, kita kenalan, kita perkenalan diri, kita bilang kita lagi cari properti, spesifikasinya seperti ini, budgetnya seperti ini. Kenalan lah, kita menjalin relasi, menjalin network. Saya pun dulu awalnya juga nggak punya kan kenalan sama sekali di lapangan gitu loh. Cuma dengan berjalannya waktu, dengan saya sering tiap hari hunting properti, akhirnya sekarang tuh hampir semua maklar di kota Jogja ini saya sudah kenal gitu. Jadi, dan mereka pun sudah tahu apa keinginan saya, apa spesifikasi properti yang biasanya saya beli. Karena kalau kita tidak kasih info ke mereka, properti yang kita beli itu maunya seperti apa, itu mereka ngasihnya ngawur ke kita. Setiap kali ada yang mau dijual, kasih ke kita. Jadi akhirnya kita males.
Kita, ini nggak sesuai, ini nggak sesuai, ini nggak sesuai. Jadi kita penting dan perlu kita kasih informasi ke mereka. Pokoknya properti yang saya mau itu harus, misalnya lokasinya di sini, misalnya ya ini, misal lokasinya harus di sini ya, seputaran ini, atau harganya maksimal segini ya, atau misalnya kalau kos-kosan kamarnya minimal segini ya. Terus minta yang orang BU, orang butuh uang, harga murah, kira-kira berapa persen di bawah harga pasar. Itu kita harus kasih yang jelas kepada si maklar, supaya maklar tuh bisa memfilter dulu sebelum kasih info ke kita. Dia bisa filter dulu, ini sesuai nggak sih ya dengan kemauan yang diminta oleh si pembeli, oleh kita gitu. Nah, kalau sekarang sih enak, saya sudah enak karena maklar-maklar atau mediator itu semua sudah tahu keinginan saya, properti yang saya selalu pengen beli itu yang seperti apa. Jadi kalau ada properti masuk ke saya tuh biasanya udah agak sesuai gitu ya. Oh, ini udah agak lumayan. Jadi kita bisa langsung memutuskan apa kita mau lihat dulu atau kita mau coba negosiasi dulu, ngobrol-ngobrol dengan pemiliknya gitu. Pokoknya enak kalau kita sudah punya kenalan maklar, enak. Kita kalau sudah punya hubungan baik dengan maklar, enak. Kalau kita sudah bisa punya reputasi yang bagus di hadapan maklar, tuh enak. Karena mereka akan memberikan kita informasi, bahkan mereka tidak segan-segan untuk memberikan, tidak takut untuk memberikan informasi nomor telepon pemilik langsung kepada kita gitu. Nah, itu tiga sumber. Sebenarnya ada satu lagi yang sebenarnya kita bisa dapat itu harga super duper murah ya sebenarnya. Yaitu apa? Tapi ini saya bahas sedikit lah ya. Tadi kan saya cuma sebut 3 ya. Ya udah saya kasih deh 4 nih, 4-nya. Yang keempat ini adalah rumah aset kredit macet atau rumah sitaan bank gitu ya. Nah, di rumah kredit macet ini itu ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk membeli ya. Jadi pertama kita harus kenalan dulu sama orang banknya. Biasanya kalau sudah kenal nanti kita dikasih list ini loh aset-aset yang macet, yang sudah macet bener-bener macet, debiturnya udah nyerah, atau memang masih batuk-batuk, atau memang yang sudah mau dilelang gitu. Nah kita biasa dikasih banyak. Kalau dulu zaman saya masih main aset-aset kredit macet, saya setiap bulan dikasih ratusan itu sama beberapa bank itu dikasih ratusan listingan di seluruh Indonesia. Nah dulu kan masih muda ya, kalau masih muda kan masih tenaga, masih kuat tuh kemana-mana, survei sendiri, nyetir sendiri, oke. Terus masih berani untuk mengambil resiko ya. Nah ini nih yang penting nih, karena kita kalau membeli rumah kredit macet, itu biasanya kita membeli resikonya juga ya. Kadang-kadang resikonya itu sangat besar loh ya, jadi teman-teman hati-hati juga. Resikonya apa? Resiko yang pertama, si debitur banknya itu masih tinggal di situ. Jadi kita ada risiko kita harus ngusir orang, harus ngeluarin orang. Nah itu yang sekarang saya udah males lah hubungan dengan kayak gitu. Kalau dulu kan masih muda kan, masih berani, masih semangat gitu. Kalau sekarang saya udah menghindari konflik lah. Saya kalau misalnya ditawarin rumah kredit macet yang masih ada penghuninya, dan penghuninya itu belum mau menyerah atau pasrah menyerahkan asetnya, saya nggak mau biasanya, karena itu nanti ribet, karena kita harus sewa polisi lah, harus mengajukan pengosongan ke pengadilan negeri segala macam, itu ribet dan biayanya lumayan juga gitu. Udah gitu kan kita ribut sama orang, nggak enaknya kan itu ya. Karena kedamaian itu lebih dari harga, dari segala macam harga gitu. Apa sih istilahnya, kedamaian itu tidak bisa dibeli dengan uang gitu loh ya. Jadi kita mendingan baik-baik aja gitu lah. Nice. Nah, terus kita juga kadang-kadang kalau rumah sitaan itu kita juga harus menerima kondisi aset itu apa adanya gitu. Jadi kadang-kadang kita harus benar-benar jeli, kita harus benar-benar teliti memeriksa ke lokasi. Karena kredit macet itu kadang-kadang ada yang sudah ditinggal orangnya, sudah pergi lama, bertahun-tahun itu, saya pernah tuh survei rumah kredit macet, itu tuh rumahnya tuh udah hampir gak kelihatan gitu. Jadi ditumbuhi tumbuh-tumbuhan liar segala macam yang udah tinggi-tinggi, itu rumahnya tuh hampir gak kelihatan. Nah itu resiko yang harus kita pertimbangkan, berapa sih biayanya yang harus kita keluarkan untuk merenovasi, untuk memperbaiki, apakah kondisi bangunan itu masih bisa direnovasi apa enggak. Jangan-jangan udah keropos semua, jangan-jangan udah ya tinggal rangka doang dan kita harus rubuhin. Nah kalau harganya masih masuk sih nggak apa-apa ya, tapi kalau harganya sudah terlalu mahal ya menurut saya sih mendingan nggak usah. Jadi yang keempat ini faktor resikonya cukup besar. Ya kan ada pepatah ya, high risk, high return gitu ya. Jadi memang kalau yang paling bisa dapat paling murah itu biasanya dari aset-aset kredit macet ini biasanya ya. Nah aset kredit macet ini bisa diperoleh dengan cara satu, ikut lelang, atau yang kedua kita jual
beli damai dengan si debiturnya. Jadi kita nego sama debitur yang masih ada di situ, kita nego sendiri, terus nanti kita pelunasan ke bank. Terus yang ketiga, kita juga bisa langsung nego ke banknya. Biasanya kalau nego ke banknya itu, mereka akan aturin gimana caranya supaya bisa dibuat kayak lelang, tapi kita hanya sebagai penawar tunggal, atau kita bisa beli AIDA. AIDA itu aset yang diambil alih. Jadi kadang-kadang kalau bank itu punya aset sitaan kredit macet, dia sudah lelang pertama, lelang kedua, lelang ketiga, nggak laku-laku, akhirnya diambil alih oleh bank, itu namanya aset AIDA ya. AYDA itu aset yang diambil alih. Nah itu biasanya lebih murah lagi, dan biasanya kita negonya itu bisa lebih banyak lagi kalau dengan aset yang namanya aset AIDA itu. Nah tahun 2009 sampai 2013 saya banyak main aset AIDA itu, dan untungnya besar sekali itu ya. Kita bisa dapat properti itu 50% di bawah harga pasar gitu. Jadi kita renovasi, kita poles sedikit, terus kita jual 10% di bawah harga pasar, itu cepat sekali. Apalagi 2009 sampai 2013 itu kan properti lagi bener-bener booming. Itu di situ bener-bener panen gitu ya. Jadi jual properti itu kayak jual kacang goreng. Nah, kalau sekarang nggak bisa kayak gitu tuh, karena sekarang properti lagi berada di dasar ya. Cuma nanti katanya sih tahun 2022 ini properti akan mulai siklus yang bagus lagi. Nah, itu teman-teman 4 sumber yang teman-teman bisa dapatkan kalau mau mencari properti murah. Seperti yang tadi saya bilang, yang pertama adalah, saya ulang lagi ya, yang pertama adalah kita jalan-jalan, keliling-keliling, cari spanduk dijual, yang kedua lewat internet, yang ketiga lewat makelar, yang keempat ini lewat bank. Kita membeli aset kredit macet bank. Nah teman-teman silahkan pelajari semuanya, silahkan cari-cari sebanyak-banyaknya listingan properti, karena makin banyak kita mencari, makin banyak kita akan menemukan peluang untuk mendapatkan properti yang murah. Oke teman-teman, itu dulu dari saya di video hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mensupport saya supaya tetap semangat memproduksi video-video berikutnya yang bisa berguna semoga. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video yang akan datang. Dadah!